6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk jemaah haji Kabupaten Buton Selatan sudah melaksanakan beberapa rangkaian persiapan. Dalam damkar Bau-Bau ada 380. Perkeluaran biasa kita pakai 20 orang. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio Tanganapaya, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dokumen administrasi calon jemaah haji Kabupaten Buton Selatan dinyatakan tuntas dan pengajuan visa telah diterima oleh pemerintah Arab Saudi. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memiliki ratusan relawan di tiap kelurahan guna optimalkan penanganan kebakaran. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 7 Februari 2026 bersama saya, Siti Nur Hardianti. Pendengar, dokumen administrasi calon jemaah haji Kabupaten Buton Selatan (Busel) dinyatakan tuntas dan pengajuan visa telah diterima oleh pemerintah Arab Saudi. Saat ini calon jemaah haji Buton Selatan mulai mengikuti manasik tingkat kecamatan. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko. Untuk jemaah haji Kabupaten Buton Selatan sudah melaksanakan beberapa rangkaian persiapan. Keberangkatan jemaah calon haji Kabupaten Buton Selatan tahun 2026 kian pasti setelah seluruh dokumen administrasi dinyatakan tuntas dan pengajuan visa diterima oleh pemerintah Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, Haja Nur Hayati, mengatakan rampungnya administrasi tersebut memastikan tidak adanya kendala mendasar dalam proses keberangkatan jemaah haji di tahun ini. Untuk jemaah haji Kabupaten Buton Selatan sudah melaksanakan beberapa rangkaian persiapan. Untuk paspor alhamdulillah sudah selesai, kemudian biovisa sudah selesai. Saat ini sedang pengajuan visa. Alhamdulillah juga sudah diterima semua dokumen untuk KJRI Arab Saudi. Seiring kepastian administrasi, fokus persiapan kini diarahkan pada kesiapan jemaah, khususnya pendalaman ibadah. Pembekalan dilakukan melalui pelaksanaan manasik haji tingkat kecamatan sebagai tahap awal sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Manasik haji tingkat kecamatan dilaksanakan selama 3 hari, mulai Jumat hingga Minggu, 6 hingga 8 Februari 2026, bertempat di Aula KUA Batauga, yang menambahkan materi manasik tidak hanya membahas tata cara pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga aspek kesehatan jemaah. Dinas Kesehatan dilibatkan untuk memberikan pembekalan terkait kesiapan fisik dan adaptasi kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Menurut Nur Hayati, manasik haji dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Setelah Idul Fitri, manasik lanjutan akan digelar dengan penekanan pada praktik agar jemaah semakin mantap dan tidak melupakan materi yang telah disampaikan. Tahun ini, jumlah calon jemaah haji Kabupaten Buton Selatan tercatat sebanyak 25 orang. Rinciannya, Kecamatan Sampolawa 2 orang, Kadatua 3 orang, Siompu 2 orang, serta Siompu Barat sebanyak 18 orang. Untuk persiapan awalnya begitu, kesepian materi khususnya itu ada materinya dari Dinas Kesehatan juga untuk persiapan kebugaran fisiknya mereka untuk jamaah haji. Rata-rata usia, awalnya sih rata-rata usianya belum terlalu lansia ya, belum terlalu lansia karena dia rata-rata 50 sampai 60. Yang paling tua itu sekitar 72 tahun. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memiliki ratusan relawan di tiap kelurahan guna optimalkan penanganan kebakaran. Mengenai hal itu, Wa'ode Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, menurunkan laporannya. Optimalkan penanganan bencana kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau turut mengandalkan ratusan relawan pemadam kebakaran atau Redcar. Saat ini di Kota Bau-Bau, relawan damkar tercatat sejumlah 380 orang yang tersebar di sejumlah kelurahan. Tiap kelurahan rata-rata memiliki sekitar 20 relawan pemadam kebakaran yang bertugas membantu penanganan awal apabila terjadi kebakaran di lingkungan masing-masing. Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau
Bau-Bau Laode Syafaat mengatakan relawan damkar memiliki tugas pokok sebagai perpanjangan tangan petugas pemadam kebakaran di masyarakat. Saat terjadi kebakaran, relawan berperan menghubungi pihak damkar, membantu proses pemadaman awal, serta melakukan evakuasi dan penyelamatan di lingkungan sekitar. Mereka tidak berhenti di situ, tetapi mereka berupaya untuk memadamkan kebakaran. Kemudian melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran. Terus banyak tugasnya, terus menyelamatkan, mengamankan kondisi lingkungan di area situ supaya saat mobil damkar tiba di lokasi sudah tidak terkendala. Syafaat menjelaskan relawan damkar di setiap kelurahan juga berperan dalam mengamankan lokasi kebakaran agar saat petugas damkar tiba tidak terhalang oleh warga. Dengan demikian, proses pemadaman dapat segera dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian akibat bencana kebakaran. Pada akhir tahun 2025, Dinas Pemadam Kebakaran juga telah melantik sekaligus memberikan pelatihan kepada 200 relawan damkar sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya relawan di lapangan. Meski demikian, keberadaan relawan damkar saat ini belum menjangkau seluruh kelurahan di Kota Bau-Bau. Kedepan Dinas Damkar Bau-Bau berencana merekrut lebih banyak relawan agar kinerja pemadaman kebakaran semakin optimal dan respon penanganan kebakaran semakin cepat. Syafaat menambahkan, meskipun relawan damkar belum mendapatkan gaji, pihak Dinas Damkar Bau-Bau memberikan seragam khusus bagi mereka sebagai bentuk dukungan dan identitas bagi para relawan dalam menjalankan tugas di lapangan. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendorong transformasi pusat kesehatan masyarakat Puskesmas wujudkan 6 standar pelayanan minimal SPM. Selengkapnya kembali dilaporkan Hairul Mulko. Kegiatan Posyandu harus berjalan dengan 6 SPM yang baru kita bentuk ini. Insya Allah ke depannya kita berharap banyak. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan dasar, khususnya dalam mendukung pencapaian 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat advokasi tim pembina Posyandu dalam pengelolaan Posyandu bidang kesehatan yang digelar di Batauga pada Kamis 5 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi lintas sektor, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah konkret pengelolaan Posyandu yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Selatan, sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, Siti Norma Adios menegaskan, transformasi Posyandu ditandai dengan perluasan layanan, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga mencakup 6 bidang SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan hari ini kita mengambil intinya bahwa kegiatan Posyandu harus berjalan dengan 6 SPM yang baru kita bentuk ini. Insya Allah ke depannya kita berharap banyak masukan-masukan lagi supaya apa yang kita laksanakan di Posyandu akan ada manfaatnya untuk masyarakat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, Dr. Laode Ahmad Amanah Maulana menjelaskan, dalam aturan terbaru, Posyandu diposisikan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pelayanan dasar yang terintegrasi, berkesinambungan, dan berfokus pada promotif serta preventif melalui pendekatan siklus hidup. Laode Ahmad menyebutkan, saat ini terdapat 130 Posyandu bidang kesehatan yang aktif di Buton Selatan, namun masih terdapat 16 Posyandu yang belum melaksanakan layanan Posyandu siklus hidup. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum tersedianya insentif dan dukungan transportasi bagi kader Posyandu di wilayah kelurahan. Melalui forum advokasi ini, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat Posyandu sebagai pilar utama pelayanan dasar, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan, guna mendukung transformasi layanan primer dan percepatan pencapaian 6 SPM secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
Berita yang terakhir, Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Dayanu Ihsanuddin Unidayan membekali mahasiswa program studi gizi yang akan mengikuti pengalaman belajar lapangan PBL Community Nutrition, Clinical Nutrition, dan Food Service Management di kampus Unidayan Jumat 6 Februari 2026. Pembekalan yang berlangsung selama 2 hari, 6 hingga 7 Februari 2026, diarahkan untuk memastikan mahasiswa mampu mencapai seluruh kompetensi yang ditargetkan selama praktik di lahan kesehatan. Dekan FKM Unidayan, Dr. Rininta Andriani Esos MKes, menjelaskan PBL dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menganalisis persoalan gizi secara nyata di masyarakat hingga menyusun program intervensi yang aplikatif. Khusus pada community nutrition, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah kesehatan di masyarakat, menyusun program intervensi hingga melakukan monitoring dan evaluasi. Ia menambahkan untuk PBL Clinical Nutrition yang dilaksanakan di rumah sakit, mahasiswa dibekali kompetensi klinis berupa keterlibatan dalam penyusunan menu pasien sesuai kondisi dan masalah gizi yang dihadapi. Sementara pada PBL Food Service Management, mahasiswa diarahkan memahami sistem manajemen pelayanan makanan di rumah sakit, mulai dari perencanaan hingga makanan siap dikonsumsi pasien. Kegiatan PBL ini dilaksanakan di sejumlah wahana praktik, antara lain RSUD Palagi Mata, Rumah Sakit Faga Husada, serta beberapa puskesmas seperti Puskesmas Wajo, Meo, Beto Ambari, dan Puskesmas Melai. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dokumen administrasi calon jemaah haji Kabupaten Buton Selatan dinyatakan tuntas dan pengajuan visa telah diterima oleh pemerintah Arab Saudi. Saat ini calon jemaah haji Buton Selatan mulai mengikuti manasik tingkat kecamatan. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memiliki ratusan relawan di tiap kelurahan guna optimalkan penanganan kebakaran. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.